Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya melanjutkan cerita tentang Syekh Nurjati. Kelanjutan ceritanya yang berkaitan dengan Syekh Nurjati adalah keterkaitan Syekh Nurjati dengan Syekh Guru Karawang. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah, saking kersane pun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saung Mas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi sedulur yang sudah mensubscribe, share, like, dan juga memberikan super thanknya, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezekinya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita berlanjut kepada wejangan tentang cerita Syekh Nurjati dan Syekh Guru, alangkah lebih bijaknya kita sebagai anak putu untuk bertawasul. Usoleh khususan al-wahai Syekh Nurjati, Syekh Dofi Mahdi atau Syekh Datu Kafi, Syekh Guru atau Syekh Hasanuddin, Syekh Nur, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Syekh Mau Gunung Jati, Syekh Malay Sunan Kalijogo Raden Syahid, kami langsung sang Mbah Kucep, lan seluruh para wali sepanjang tataran tanah Jawa, Sunda, Nusantara, Indonesia. Syawalilalaumul al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya robbal alamin. Baik sedulur, dilanjut ceritanya. Syekh Nurjati berdakwah di Pesambangan, perkampungan yang dekat dengan Muara Jati, disebut Pesambangan. Diceritakan dalam cerita Purwaka Caruban Nagari dalam sejarah Banten, juga dalam naskah Mertasinga, bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Dofi Mahdi atau Syekh Datu Kafi mendarat di Muara Jati setelah pendaratan Syekh Guru dan rombongan. Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 orang pria dan 2 orang wanita tiba di Muara Jati. Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumatan Jati menerima rombongan ini kira-kira sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Nurjati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati, sekarang lebih dikenal dengan julukan Gunung Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai, mengajak masyarakat untuk mengenal agama baru itu. Orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekian lamanya, akhirnya Syekh Nurjati menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalegawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat.
yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Hadijah adalah janda dari seorang saudagar kaya yang berasal dari Hadramaut atau sebuah lembah di negeri Yaman. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak memiliki putra. Lalu Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisannya digunakan Hadijah bersama suami barunya yaitu Syekh Nurjati untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Pernikahan Syekh Nurjati dengan Hadijah dikaruniai seorang putra yang bernama Nyi Ageng Muara yang kelak menikah dengan Ki Gedeng Krangkeng. Krangkeng sekarang menjadi sebuah nama kecamatan di daerah Indramayu. Pondok pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon. Tertua di wilayah Cirebon yang saat itu masih bernama Nagari Singapura. Dan pondok pesantren tertua kedua se-Jawa Barat saat itu masih bernama Kerajaan Galuh setelah pondok pesantren Kuro di Karawang yang didirikan oleh Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Syekh Kuro adalah putra dari Dyah Kirana dengan Syekh Yusuf Siddiq atau Wali Malaka. Sedangkan Dyah Kirana adalah putri Imam Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, kakek Syarifah Halimah. Mangga selanjutnya kita saksikan melalui video yang sudah saya siapkan untuk para sedulur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Keterkaitan Syekh Kuro dengan Syekh Nurjati dan perkembangan dakwah di Giri Amparan Jati. Syekh Kuro merupakan utusan Raja Cempa secara genealogis. Syekh Kuro dan Syekh Nurjati adalah sama-sama saudara seketurunan dari Amir Abdullah Hanuddin generasi keempat. Syekh Kuro datang terlebih dahulu ke Amparan bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming yang ketiga dengan kaisarnya Yunglo atau Kaisar Cheng Tu. Armada Angkatan Laut itu dipimpin oleh Cheng Ho alias Sampo Taikam. Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1416 Masehi. Mereka semua telah masuk Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Pura Karawang, Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin beserta pengiringnya turun. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan agama Islam di Karawang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat. Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nurjati di Cirebon. Gerakan dakwah mereka dapat terjalin secara harmonis dan berjalan saling bantu-membantu. Syekh Kuro mengirimkan orang kepercayaannya yang bergelar penghulu Karawang ke Dukuh Pesambangan. Terbukti dengan adanya nisan makam penghulu Karawang di Amparan Jati. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama tadi video tentang sejarah dan cerita dari
Syekh Kuro dan Syekh Nurjati. Keharmonisan dakwah antara Cirebon dan Karawang berlanjut dengan cucu Syekh Ahmad dari Nyimas Kedaton bernama Musanuddin. Kelak Musanuddin menjadi Lebaibi Cirebon, memimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa pemerintahan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati. Sedangkan Syekh Ahmad merupakan anak dari Syekh Kuro dengan Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang. Putri Karawang memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung yang sekarang bernama Dog Jumeneng, atau dulunya namanya Nurgiri Ciptarangga yang bernama Masjid Sang Saka Ratu yang sekarang Dog Jumeneng ya sedulur ya, yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat baik. Itu saja para sedulur. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, kalau Allah mengizinkan, saya akan menceritakan tentang Dog Jumeneng atau Masjid Sang Sakaratu atau Nurgiri Cipta Rengga. Insya Allah mudah-mudahan. Matur kesuwun bagi para sedulur-sedulur yang sudah mensubscribe, like, share, dan juga memberikan super thanknya. Dan kula mohon ampura jika ada salah dalam hal penyampaian kalimat kula yang kurang berkenan di hati para sedulur. Kula mohon ampura. Perbedaan sejarah bukan untuk sesuatu yang diperdebatkan, tetapi untuk menjadi hasanah sebuah warna dalam sejarah itu sendiri untuk diri kita pribadi, terutama saya, dan juga untuk generasi penerus, yaitu anak putu kita semua. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.